Halo sahabat konservasi, kembali lagi bersama kita di Observasi, obrolan seputar konservasi tentunya masih bersama saya Dia. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah wilayah yang berada di pantai timur Jambi, yaitu Pangkal Babu. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Pangkal Babu? Nah, di Pangkal Babu ini ada banyak hal yang sangat menarik teman-teman. Mulai dari kekayaan alamnya, bagaimana wisatanya, dan kali ini tentunya kita akan membahas tentang hal itu bersama fasilitator yang sudah mendampingi wilayah itu selama kurang lebih 4 tahun. Langsung aja kita sapa Kak Kori Oktaviani. Halo Kak. Hai Di. Kak boleh silakan perkenalkan dulu dan sapa dulu teman-teman sahabat konservasi Kak. Halo, perkenalkan nama saya Kori Oktaviani, biasa dipanggil Kori. Di Warsi sudah berkecimpung selama kurang lebih 4 tahun, yaitu pendampingan di salah satu hutan mangrove yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Desa Tungkal 1, Tanjung Barat. Oke, nah Kak Ii, untuk fasilitasi ini sebelumnya apakah di Pangkal Babu itu udah ada yang mendampingi Kak? Kalau pada saat pertama kali kita masuk ke sana itu belum ada yang mendampingi masyarakat yang ada di Desa Tungkal 1 itu. Jadi baru kita yang pertama kali masuk ke dalam kawasan itu. Dan fasilitator itu berarti kakak yang pertama ya? Iya, Oke. kakak yang pertama. Berarti sudah sejak tahun berapa Kak? 2019 kita masuk di situ. 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu kakak pertama dan satu-satunya ya Kak, Iya, masih sampai bisa sekarang gitu dibilang ya. seperti itu sih. Oke. Nah, tentunya untuk menjadi seorang yang pertama, pasti ada cerita menarik atau seperti tantangan atau mungkin dukungan. Boleh Kak diceritain ke sahabat konservasi Kak? Mungkin pertama kita masuk itu karena wilayah baru ya, dan masyarakat yang belum terbiasa dengan adanya kedatangan orang baru yang bukan pendampingan secara intens, itu cukup menjadi tantangan. Karena pertama kita masuk mereka secara mentah menolak kita gitu. Jadi ketika kita datang ke sana, kita tidak dapat respon baik. Banyak respon yang mereka merasa kita itu datang bukan hanya untuk mendampingi mereka, tapi mengambil hasil alam mereka. Yang mereka sadar sendiri, mangrove yang ada di kawasan mereka itu sangat berpotensi untuk pengembangan desa mereka sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, dalam keadaan seperti itu, adanya penolakan, mereka merasa dari pihak kita ini akan mengambil kekayaan alam mereka ya Kak. Nah, di situ apakah mereka sudah mengelola mangrove itu Kak, kekayaan alam itu? Pada saat kita datang, mereka yang hanya mengelola itu hanya sebagian saja. Jadi kan mereka tahu itu adalah kawasan hutan mangrove yang sangat berdekatan dengan desa mereka kan. Dan yang merasakan dampak berfungsinya mangrove terhadap kehidupan mereka itu hanya sebagian orang, yaitu adalah orang-orang tua yang ada di sana. Itu sudah mulai melakukan penanaman. Hanya saja itu tidak tersampaikan secara keseluruhan yang ada di desa itu gitu. Jadi kelompok pemudanya dan orang-orang tuanya yang lain itu hanya memanfaatkan hanya sebagian saja, tetapi yang membantu secara perlindungan kawasan itu hanya sebagian orang dari situ gitu. Pada saat kita masuk itu hanya ada sekelompok orang yang melakukan penanaman dan itu pun tidak rutin. Jadi bisa dilihat mereka masih sedikit dalam pemanfaatan hutan mangrove yang ada di situ. Nah, jadi Kak kalau untuk desanya Tungkal 1 ya Kak. Ya. Nah, untuk Pangkal Babunya ini sendiri itu kenapa sering disebut Pangkal Babu Kak? Nah, ini kena menarik ya, karena kita masuk ke sana awalnya yang kita tahu tuh bukan desa Tungkal 1 tetapi Pangkal Babu. Ternyata yang cerita uniknya Pangkal Babu itu adalah sungai yang ada di tepian rumah mereka gitu, dinamakan Sungai Pangkal Babu gitu. Jadi sungai itulah yang nanti muaranya sampai ke kawasan mangrove yang ada di sana. Sedangkan orang-orang banyak mengenal itu Pangkal Babu bukan Desa Tungkal 1 karena ada cerita-cerita terkait mistis dan sebagainya yang diangkat oleh masyarakat dan berkembang sampai sekarang ini gitu. Dari situ mulai awalnya namanya Pangkal Babu gitu ya Kak. Nah, kemarin itu saya juga sempat dengar nih Kak. Mungkin kalau Kakak masih boleh Kak tolong diceritakan sejarah mangrove ya Kak. Sejarah mangrove itu gimana sih Kak? Kalau cerita masyarakatnya kalau sejarah mangrove itu gimana sih Kak?
sejarah mangrove dalam, kalau masyarakat di sana itu kan kalau bisa kita lihat yang pernah ke sana kan, mangrove mereka itu sangat dekat dengan lingkungan penduduk ya, rumah penduduk ya. Jadi mangrove itu sudah ada sejak lama. Ketika mereka membuka lahan di situ semuanya hutan mangrove, semua sampai ke batasan laut. Jadi ketika orang mulai buka lahan, menjadilah berubah jadi perkebunan, sampai sekarang ada pemukiman di sana gitu. Jadi yang ada di sekarang di sana itu ketika kita masuk hanya sebagian yang tersisa saja. Karena hutan mangrove itu bisa dikatakan APL ya, atau areal pemanfaatan lain yang mana itu tidak masuk dalam kawasan hutan yang dilindungi oleh negara, tetapi bebas orang memanfaatkannya. Maka sampai sekarang itu masih banyak orang mengeksplorasi dari hutan mangrove-nya itu gitu. Jadi kita masuk ke sana itu gimana untuk melindungi kawasan mangrove yang tersisa dengan memanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi masyarakat juga dapat memanfaatkan hutan mangrove yang ada di situ. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang masih awal tadi ya Kak. Ketika adanya penolakan nih, yang pertama kali ketika kakak masuk, kakak dan tim masuk dan masih ada penolakan itu gimana sih cara kakak agar masyarakat di sana itu menerima? Ini menarik sih. Sebenarnya terlalu banyak hal menarik untuk diceritakan. Tapi kita akan bahas di sini. Jadi pertama masuk itu kita masuknya itu kan ke pemuda, karena arahnya kita melihat siapa sih tokoh-tokoh yang stakeholder lah yang bisa kita masuk. Jadi karena di situ banyak pemuda dan banyak yang berperan sangat penting di situ adalah pemuda, jadi kita masuk melalui kelompok pemudanya. Ketika kita menyampaikan kita dari sebuah lembaga pemberdayaan yang melindungi kawasan hutan, mereka berpikiran kita ngambil hutan mereka seperti apa yang sudah dijanjikan, karena di situ banyak sebelumnya kejadian caleg mungkin sebagai apanya kan. Jadi ketika kita masuk itu kita sampaikan lah, ternyata banyak penolakan sampai saya pun pernah diusir. Katanya diterima awalnya terus diusir. Seperti kita nggak butuh pendampingan seperti ini gitu katanya kan. Jadi karena itu kita nggak langsung pergi nih, kita carilah apa akar permasalahan sehingga mereka berpikiran yang awalnya menerima kita, akhirnya kita tidak menolak gitu kan. Ternyata ada isu-isu yang berkembang dan kita dekatkanlah stakeholder yang tadi itu kontra sama kita. Kita jelaskan, kita libatkan mereka di setiap kegiatan kita ikut di setiap kegiatan masyarakat, biar kita tunjukkan emang tujuan kita masuk ke sana itu adalah untuk mendampingi mereka gitu, menjembatani mereka ke pemerintahan lain agar daerah mereka terperhatikan. Jadi berapa bulan saya di sana kan, 3 minggu di sana, sebulan di sana, kita ikut setiap kegiatannya, kita jelaskan secara perlahan-perlahan, walaupun itu tidak secara intens, tapi dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun akhirnya mulailah ada beberapa orang yang sadar, mulailah beberapa orang yang mau ikut berkegiatan kita. Sampai sekarang udah mau masuk 4 tahun, proses yang sudah berjalan, pendekatan yang sudah kita lakukan dengan kegiatan dan program-program yang emang kita berikan untuk mereka, akhirnya mereka sadar. Dan sampai sekarang ini sudah banyak program-program atau kegiatan yang sudah dari mereka sendiri yang mulai inisiatif. Salah satunya seperti melakukan penanaman pembibitan untuk merehabilitasi kawasan mereka yang kosong. Pasca tambak kan masih ada kawasan yang kosong, sampai akhirnya patroli yang rutin dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang itu sendiri mereka sendiri yang menyadari bahwa emang pentingnya untuk melindungi kawasan mangrove sekarang. Oke. Berarti cukup lama juga ya Kak, 1-2 tahun untuk mendapatkan penerimaan yang benar-benar mereka akan ya kita adalah bagian dari mereka gitu ya. Itu 2 tahun itu baru mulai mereka benar-benar mau berkegiatan dengan kita. Setahun dalam proses itu kita seperti mengalir saja, mengikuti alur mereka seperti apa, mau mereka seperti apa gitu. Jadi banyak pendekatan-pendekatan, cara-cara pendekatan yang kita lakukan di sana. Oke. Nah untuk di Desa Tungkal 1 ini, wilayah Pangkal Babu ini, kakak di sana mendampingi apa aja Kak? Bentuk pendampingannya seperti apa? Jadi yang pertama itu kita masuk melihat dari status kawasannya. Kan di situ hutan mangrove yang seperti yang saya ceritakan tadi kan kawasan APL. Yang mana pertama kita masuk itu sudah banyak itu hutan mangrove-nya dikapling-kapling. Udah ada yang punya tanahnya gitu kan. Maka tujuan kita adalah bisa melegalkan status kawasan mereka itu seperti apa, pelindungannya seperti apa. Jadi tujuan kita masuk pertama kali ke sana itu adalah melegalitaskan itu. Dan alhamdulillahnya proses yang 2 tahun tadi itu kita melakukan survei, melakukan diskusi-diskusi dan
karena konsultasi publik terkait gimana manfaat mangrove dan sebagainya, akhirnya terbitlah SK dari pemerintah desa, yaitu Perdes tentang pelindungan dan pemanfaatan mangrove yang sekarang itu sudah disahkan juga dan sudah ada kelompok kelola juga. Jadi setelah mendapatkan SK tersebut, langkah selanjutnya adalah mengisi aktivitas untuk masyarakat yang bisa berkelanjutan bagi mereka yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi. Salah satunya yang kita lakukan adalah pendampingan kepada kelompok usaha. Itu di sana ada kelompok batik Pangkal Babu, yang mana kita mengangkat motif-motif dari motif mangrove yang ada di sana. Jadi kita salah satu juga kampanye tentang perlindungan mangrove dan juga bertambah ekonominya untuk masyarakat kelompok ibu-ibunya. Okay. Kemudian di sana ada juga kerupuk udang. Jadi kerupuk udang itu kan situ kawasan laut ya, jadi banyak hasil-hasil laut juga. Dengan mereka melindungi mangrove saja, udang yang ada di sana itu cukup berkembang. Kan yang sama-sama kita tahu, mangrove juga sebagai tempat berkembang biaknya biota ya. Jadi dimanfaatkanlah, daripada cuma hanya dijual dapatnya 10.000, ketika kita olah menjadi produk kerupuk udang bisa dijual dengan harga 70.000 sampai 80.000. Jadi itu kan melakukan penambahan pada ekonomi masyarakat. Nah, yang satu lagi yang berkembang satu lagi itu adalah ekowisatanya. Ekowisata yang banyak, yang juga sudah mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya pemerintah daerah mereka. Kemudian yang juga sangat intens mereka lakukan yaitu pembibitan dan penanaman mangrove itu sendiri. Jadi itu sudah bergulir sampai sekarang dan masih intens dilakukan oleh masyarakat. Oke, ada cukup banyak sekali ternyata ya Kak, dari mulai batik, ekowisata, makanan gitu ya. Kayaknya kalau kita bahas satu-satu itu bakal panjang dan kita perlu part lainnya gitu ya. Mungkin satu-satu bisa itu. Nah, kalau sekarang berarti semuanya itu sedang berjalan ya Kak? Ya, sedang proses berjalan pengembangannya gitu. Nah, di setiap pengelolaan ini masing-masing itu ada kelompok-kelompok, apakah mereka orang yang satu kelompok yang sama mengurus semuanya, atau mereka memang ada kelompok-kelompok yang masing-masing mengurus itu Kak? Itu ada masing-masing kelompoknya. Masing-masing kelompok. Jadi kerupuk batik ada kelompok ibu-ibu batiknya, kita fokus di tengah ibu-ibu. Terus ada kerupuk udang juga ibu-ibu. Kemudian kalau untuk pembibitan dan perlindungan kawasan hutannya itu adalah pemuda. Dan nanti ada kelompok Pokdarusnya juga di sana yang ngelola ekowisatanya. Oke, berarti masing-masing ada kelompok-kelompoknya yang memang dan sekarang sudah terorganisir ya Kak? Ya, sudah terorganisir. Oke. Nah, sebelumnya kita juga sudah pelatihan ya Kak di sana. Itu pelatihan untuk itu lebih ke peningkatan kelompok sadar wisatanya. Jadi ekowisata, kalau yang sudah tahu pernah main ke sana, ekowisata mangrove Pangkal Babu itu sudah cukup bisa dikatakan ekowisata viral ya sekarang di Tanjung Jabung Barat. Yang mana itu sudah mulai berkembang, ada trekkingnya dan banyak yang bisa dilihat di sana. Tapi kita butuh kan kelompok yang mengolah seperti itu, gimana agar terorganisir secara baik. Kemarin kita barusan melakukan pelatihan terkait peningkatan anggotanya, kapasitas anggota gimana mengelola ekowisata tersebut. Oke, tapi sedikit informasi ya sahabat konservasi, beberapa waktu lalu dia juga sempat ke sana dan ternyata itu adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan sepertinya mau lagi ke sana gitu. Karena katanya kalau kamu udah minum air Pangkal Babu, kamu harus balik lagi sih dan kamu akan balik ke sana. Semoga aja bisa balik ke sana ya. Jadi teman-teman yang mau lihat juga ekowisatanya gimana, silakan datang ke Pangkal Babu karena insya Allah kalian gak bakal kecewa. Oke. Kak, boleh diceritain selama proses fasilitasi nih Kak, selama 4 tahun ini yang itu bukan waktu yang sebentar ya Kak. Apa sih hal yang menarik yang sampai sekarang tuh masih teringat gitu Kak? Ini waktu kita mendorong lahirnya Perdes, Peraturan Desa terkait perlindungan mangrove. Kan itu menurut mereka itu isu sensitif ya, karena kita lakukan survei. Kita survei dulu, kita sosialisasi dulu dengan masyarakat, dan itu seluruh masyarakat, bukan hanya pemuda. Dan yang bikin menariknya adalah ketika kita udah janji nih, kita mau diskusi, kita udah siapin diskusi, dan besoknya mau ke lapangan, yang hadir tuh hanya ada 5 orang aja. 5 orang? Itu siapa? Maksudnya itu ada apakah semuanya warga desa atau itu ada? Hanya kan kita melibatkan pemerintah desa, orang tua di sana, pemuda desa gitu, sama kelompok yang sudah terbentuk di sana. Tapi yang hadir hanya 5 orang saja, dan itu hanya pemuda saja gitu. Jadi menurut kita itu cukup kelamaan yang menarik ya, karena kita udah lama di sana, tetapi masyarakat masih memiliki kurang kepercayaan terhadap kita untuk mendorong apa yang kita sama-sama inginkan untuk wilayah mereka seperti itu. Jadi
menurut saya itu cukup. Kenapa ya? Apa yang salah dari yang kita dampingi selama ini? Ini udah berjalan sekian waktu, tetapi masyarakat masih belum memiliki kepercayaan. Maka disitulah kita yang seperti saya katakan tadi, kita datangkan stakeholdernya masing-masing, apa permasalahan mereka, sehingga proses itu akhirnya berjalan. Kemudian yang kedua itu, waktu kita emang melakukan pada saat konsultasi publik, itu cukup menarik juga karena banyak perdebatan-perdebatan yang masih menjadi persoalan bagi mereka, apalagi ini kawasan hutan yang ingin dilegalitaskan, maksudnya ada hukum yang menggarisbawahi bahwa ini memang benar-benar dilindungi gitu. Jadi banyak perdebatan-perdebatan yang akhirnya sampailah keputusan bersama masyarakat sepakat untuk emang melindungi kawasan mangrove tersebut. Jadi nggak proses langsung jadi perdesnya, banyak lika-likunya, nggak jadi lagi, nggak jadi seperti itu sih. Banyak tahapan-tahapan dan tantangannya tentunya Kak, sampai akhirnya sekarang sampailah kepada titik tujuan ya. Nah, kita masuk kepada pengalaman Kakak sendiri nih. Pengalaman, kalau yang tadi itu adalah cerita pengalaman fasilitasi Kakak, gimana mendampingi, gimana memfasilitasi warga dan desa untuk mencapai hal-hal itu. Nah, kalau untuk pengalaman menarik Kakak sendiri berada di Pangkal Babu itu apa Kak? Kalau itu pertama kali menginjakan Pangkal Babu, pikirannya itu kan pertama kali itu kita disuruh mencari sebuah wilayah yang mana beririsan dengan mangrove. Mungkin yang sama-sama kita ketahui, mungkin Warsi satu itu kawasan hutan yang berbeda. Biasanya kita mendampingi mineral, gambut, dan ini kita masuk ke mangrove. Di pikiran saya itu mangrove itu jauh dari desanya itu loh, jauh. Misalnya mangrove itu di depan dan desa itu desanya di sini, mangrove-nya kita harus jalan lagi gitu lagi, ya. misalnya setidaknya bermotor lah gitu. Tapi ketika masuk ke sana, saya langsung ternyata di belakang rumah ya? Iya, kok belakang rumahnya ada mangrove? Kok belakang rumahnya ada kunang-kunang yang kata orang itu hampir punah. Kok di sana tuh kalau setiap pagi itu di belakang itu kita ketemu lutung main-main di sana. Itu hal yang sangat sampai sekarang itu saya rasakan, wah terima kasih saya udah sampai di sini gitu. Dengan bentang alam yang seperti itu, masyarakat yang masih percaya untuk melindungi mangrove itu gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman menarik sampai sekarang. 4 tahun pun bisa dikatakan saya nggak bosan-bosan karena ada hal baru terus yang kita dapatkan. Salah satunya kayak kita bisa cari kerang pada saat air surut, pada air pasang kita bisa main-main, kita bisa mancing. Kalau nggak ada berkegiatan kita bisa berwisata, melihat hutan mangrove dan interaksi monyet-monyet dengan wisatawan itu sangat luar biasa yang jarang kita temukan di mana-mana gitu. Iya. Ini ikut bagi pengalaman ya, sahabat konservasi. Tapi kalau pengalaman saya sendiri di Pangkal Babu itu memang sepertinya akan sulit terlupakan ya. Karena balik lagi yang diceritakan Kak Ii tadi, ketika saya berada di sana itu rasanya itu lebih ke terharu. Akhirnya sebelumnya mungkin ini adalah hal yang ada sebagian orang yang menganggap itu adalah hal yang biasa mungkin ya Kak. Cuman bagi kita yang tidak terbiasa dengan hal itu, dulu udah lama banget, jadi dia itu pernah melihat kunang-kunang Kak. Cuman itu kayak 1 ekor atau 2 ekor dan itu hanya sebentar gitu. Ketika kemarin menginap di rumah warga, tempat KI biasa menginap itu, di belakang rumahnya itu langsung ada pohon bakau ya Kak? Iya, bakau. Dan di situ ada banyak sekali kunang-kunang dan di situ itu kita cuman ngelamun ngeliatin itu dan luar biasa ya. Dengan angin sepoi-sepoi, terus ada banyak kunang-kunang di sana gitu. Itu adalah sebuah pengalaman yang kayak ini kita bisa dapat di mana ya gitu. Dan kalau dia sendiri pribadi akan sangat berterima kasih kepada KII ya, karena waktu itu KII yang ngajak ke sana. Dan kalau ada beberapa orang yang berpendapat di situ karena ada beberapa kesulitan di sana ya Kak, seperti listrik yang tidak ada, akses jalan yang juga hanya beberapa rumah ya Kak yang ada listrik ya Kak. Dan akses, itu pun genset listriknya. Nah, akses jalan yang hanya sebesar ini yang cukup 2 motor gitu ya Kak. Kadang kalau ada motor yang berselisih itu agak susah juga ya Kak. Tapi pengalaman di sana itu luar biasa sih Kak. Terima kasih Kak Iki. Sama-sama. Jadi kalau boleh saran ya, sahabat konservasi harus banget datang ke sana dan lihat langsung gimana keadaan di sana. Harus menginap tapi biar melihat semuanya kan. Melihat semuanya dan untuk objek wisatanya sekarang masih akan ada pembaruan lagi ya Kak?
Ya, bakal ada pembaharuan terus. Kalau yang sekarang itu kan yang kita udah punya trekking 800 meter sampai tepian laut, dan teman-teman udah bisa ngelihat laut loh dari sana gitu, pemandangan. Ketika air surutnya, lihat cempaka atau burung-burung bangau-bangau, beberapa jenis burung di sana. Pada saat air surut, teman-teman bisa ngeliat pemandangan luasnya laut di sana. Dan bakal ada nanti pembaharuan-pembaharuan yang lain yang bakal kita sama-sama, kita kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan ekowisata itu. Mungkin membicarakan Pangkal Babu saja sudah bikin terharu bagi saya pribadi ya, Di. Iya, kayak kalau mengingat lagi tuh agak mau menetes gitu ya Kak ya. Tapi tahan Kak, tahan. Nanti kalau Kakak meneteskan air mata, dia juga susah ini untuk menahan. Susah ya. Oke, tapi memang Pangkal Babu memiliki pesonanya sendiri ya Kak. Oh iya, nah di Pangkal Babu yang kalau yang dia ketahui ya Kak, kalau yang saya ketahui itu objek wisatanya itu kita bisa, memang objek wisata yang sangat menarik bagi orang-orang yang juga memiliki ketertarikan wisata yang cukup berbeda gitu ya Kak. Kita mulai dari wisatawan jika dia mau, dan dia bisa untuk memilih apa Kak namanya Kak, untuk datang itu melalui jalur air gitu ya. So, ada 2 jalur, bisa jalur darat, jalur lautnya juga gitu. Kalau tadi tentang ekowisatanya yang sekarang masih ada pembaruan dan masih dicanangkan ya Kak, paket-paket wisatanya yang akan yang merupakan salah satu upaya dalam menarik pengunjung ya Kak. Kita bahas batiknya sekarang Kak. Nah, untuk batik ini apakah itu hanya dipasarkan ke orang-orang yang ada di sana atau sudah mencapai kemana gitu Kak? Kalau batiknya sendiri itu kita sudah mulai membangun kerjasama dengan salah satu pemerintah daerah di sana, yaitu di Sperindak, yang mana kita udah mulai mendaftarkan kelompok kita di sana. Jadi sekarang itu untuk pasarannya sendiri kita sudah mulai menyebarluaskannya ke Provinsi Jambi, dan itu juga beberapa kali kita libatkan untuk kegiatan pameran-pameran yang di Warsi sendiri ikuti. Jadi mungkin kedepannya batik ini bakal terus berproses, yang mana yang awalnya kita batik tulis dengan motif mangrove, sekarang sudah berkembang ke batik cap dengan berbagai motif ekosistem mangrove, dan sekarang itu sudah ada namanya ekoprint, batik ekoprint yang dari alami ya, yang mana motif-motif itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di mangrove itu sendiri, seperti motif bidada, motif bakau, api-api yang sudah mulai dikembangkan. Mungkin kedepannya batik ini bakal terus berkembang, yang mana juga menjadi salah satu paket wisata nantinya Jadi siapapun wisatawan yang mau di sana, yang mau bikin batiknya sendiri bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, bisa juga. Jadi itu jadi salah satu harapannya nanti untuk kelompok batiknya, begitu juga untuk kelompok kerupuk udangnya. Jadi kalau kerupuk udang mungkin bisa diceritakan ya Dia? Boleh Kak. Itu boleh sudah pasarannya sudah cukup bagus, dan itu sudah sampai ke luar daerah juga, ke Jawa, ke Aceh, kemana-mana yang sudah kita proses. Sekarang kita lebih meningkatkan gimana itu tetap berproduksi terus-menerus seperti itu. Oke. Berarti sudah sekarang ini adalah proses pengembangan ya Kak, masing-masing itu bagaimana supaya itu tetap bertahan dan semakin berkembang gitu. Nah, untuk kita membahas tentang fasilitasi sebagai pekerjaan nih Kak. Nah, menurut Kakak kadang-kadang kadang ada juga orang yang beranggapan bahwa kok jadi pendamping desa sih gitu kan. Iya karena jadi menurut Kakak gimana Kak? Banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, apalagi kita notabene perempuan, yang itu juga yang saya rasakan pertama kali masuk, kok perempuan yang datang gitu kan. Gimana, apakah perempuan bisa untuk melakukan pendampingan berhubungan dengan laki-laki, pemuda-pemuda yang ada di sana kan. Menurut saya itu sebuah tantangan ya, kita jadi bisa mengembangkan diri kita, bahwa kita walaupun kita perempuan, kita bisa loh melakukan hal-hal kayak gini. Bahkan sebagai perempuan kita banyak hal yang bisa kita eksplorasi juga di pendampingan desa, tapi masih ada batasan-batasan yang sama-sama kita ketahui gitu. Jadi menurut saya untuk fasilitator pendamping sebagai perempuan ya tidak masalah, apalagi itu juga sudah menjadi hobi ya, atau kesenangan kita atau saya pribadi bekerja di lembaga pemberdayaan yang langsung turun dengan masyarakat, berkegiatan dengan masyarakat seperti ini. Nah, itu sangat menyenangkan sih kalau untuk saya pribadi. Oke. Nah, coba juga Kak dijelaskan kepada teman-teman sahabat konservasi ya, kepada teman-teman yang mau jadi fasilitator atau pendamping desa, kenapa mereka tidak boleh takut untuk menjadi pendamping gitu Kak? Nah,
teman sahabat konservasi, kenapa kita tidak boleh takut ya, nggak takut untuk menjadi seorang fasilitator? Karena yang harus kita pikirkan pertama kali itu adalah kita bakal menemukan daerah baru, apalagi nanti keluarga baru gitu. Itu juga pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya. Awalnya emang takut, kita pasti berpikir kedepannya seperti apa, nanti gimana saya beradaptasi di sana. Tapi ketika sudah terjun di sana, teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang tidak teman-teman dapatkan mungkin di pekerjaan yang lain atau di tempat lain gitu. Karena yang pertama itu adalah kita menemukan keluarga baru, kita menemukan suasana-suasana baru yang tidak kita temukan di daerah lain gitu. Apalagi mungkin dengan kondisi yang kita sama-sama tahu keterbatasan atau apa, itu juga sangat pelajaran yang mungkin bisa kita ambil di sana gitu. Jadi tidak buruk untuk menjadi seorang fasilitator di sebuah desa yang agak jauh dari perkotaan ya, Di. Oke, itu mungkin bisa dicoba, sangat menarik. Oke. Kak I, ini baru teringat nih ya Kak I. Untuk pendekatan Kak I, karena tadi sudah disinggung keluarga baru ya Kak I. Itu untuk pendekatan Kak I kepada keluarga baru ini tentunya untuk awal pasti agak merasa asing gitu ya Kak I, pastinya. Karena kita bertemu dengan orang baru dan kita tinggal di rumah mereka gitu ya Kak. Gimana sih Kak pendekatan Kakak pertama ketika bertemu dengan keluarga baru ini Kak? Waktu itu saya bilangnya saya bilang dari pemberdayaan masyarakat, emang sebuah lembaga gitu, tapi bilang kerjanya untuk ingin mengenal mereka. Dibilang, penasaran loh, kan di sana mangrove kan, Bapak kalau ke laut gimana gitu, ikut dong, berani? Kata gitu kan, berani Pak, saya bisa, walaupun sebenarnya saya nggak bisa berenang ya. Terus kita nanti mau ke kebun, nggak apa-apa nih digigit nyamuk atau sebagainya, nggak apa-apa Pak, saya coba semuanya gitu. Di pertama masuk itu kita coba semuanya, jadi mereka menyatakan kok anak ini mau aja ya ikut-ikut kegiatan kita yang bisa dikatakan kata mereka itu cukup berat gitu. Jadi ketika sudah mulai melihat kegiatan mereka, melihat aktivitas mereka, apalagi ketika mereka membawa hasil kebun mereka itu tuh saya sangat, wah seperti ini ya apa yang dirasakan mereka. Apalagi dulu tuh jalannya belum bagus belum seperti sekarang. Itu sangat kayak terasa bahwa kita emang, saya ingin jadi bagian mereka, saya ingin merasakan apa yang mereka rasakan kayak gitu. Oke, berarti kakak sampai ikut berbagai macam, sampai melaut, ikut ke kebun, ikut nanam cabai juga gitu. Aku aktivitas mereka saya ikutkan. Jadi dari situ mereka juga lihat, oh jadi anak ini bukan main-main ke sini, dia ingin merasakan seperti apa yang kita rasakan. Saya kan berbagi cerita dengan mereka merasa terisolir dari daerah mereka. Bisa dikatakan Pangkal Babu itu sangat dekat dengan ibu kota kabupaten, tetapi daerahnya yang sangat terbatasan jalan, listrik, sinyal tidak ada. Jadi kalau masuk ke sana itu tidak ada sinyal teman-teman. Jadi itulah mereka berpikir saya itu udah kayak bagian dari mereka. Kok mau sih dia berkata orang kota ya, kok mau sih orang kota ikut berkegiatan seperti ini. Jadi itu sih, kita harus mencoba menjadi mereka biar kita bisa diterima. Itu adalah tips and trick ya. Bocor nih. Oke, sahabat konservasi, tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh Kak Kori tadi tentunya menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga juga tentunya bagi KII sendiri, dan juga sebuah cerita yang sangat menarik bagi kita semua. Dan semoga kita berharap Pangkal Babu akan terus berkembang ya Kak. Dan kita minta satu lagi harapan Kakak untuk Pangkal Babu dan untuk teman-teman yang nantinya ingin jadi seorang pendamping Kak. Kalau untuk Pangkal Babu sendiri atau Desa Tungkal 1 itu sendiri sih, kalau sekarang kan sudah 4 tahun, saya melihat itu perubahan yang terjadi baik dari SDM masyarakatnya, kapasitas masyarakat dan alam yang ada di sana itu harapannya terus berkembang. Jadi jangan berpikir ketika sudah mulai banyak orang tahu kita jadi tidak bersemangat, tapi seharusnya lebih bersemangat lagi, bikin inovasi baru lagi gitu. Masih banyak potensi-potensi yang belum kita gali nih. Kan tadi baru hanya batik dan kerupuk udang, padahal masih banyak potensi yang ada di sana itu yang bisa kita olah menjadi produk makanan maupun berbagai potensi yang bisa dikembangkan menjadi ekonomi masyarakat. Kemudian harapannya Pangkal Babu bisa menjadi lebih dikenal lagi dari yang sekarang, apalagi ekowisatanya juga cukup baik ya kalau menurut saya. Karena untuk teman-teman sahabat konservasi yang ingin menjadi fasilitator nantinya atau bekerja di lapangan, jadilah diri sendiri yang mana kita bisa melihat apa yang ada di sana gitu. Jadi di situ kita akan
menjadi kita akan melihat mereka seperti apa, dan itu yang akan kita bantu untuk mengembangkan pengembangan di daerah mereka gitu. Oke, dan kita minta juga kepada sahabat konservasi yang mana tahu ada yang datang ke Pangkal Babu atau memang berencana ke Pangkal Babu, jangan lupa untuk dipromosiin juga karena wisata alam yang di sana dan apa yang ada di sana itu adalah hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh orang gitu ya Kak, karena ya sebegitu kayaknya Pangkal Babu gitu. Oke sahabat konservasi, sampailah kita di penghujung pembicaraan kita pada hari ini bersama Kak Kornie Oktaviani, dan semoga nanti kita akan mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa dari tamu-tamu kita lainnya. Dan nantikan itu semua ya sahabat konservasi. Sampai jumpa. Gitu.